teman-teman, perkenalkan nama saya Feni, saya seorang mahasiswi Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Di video saya ini, saya mau menjelaskan tentang pengertian HTML. Apa itu HTML? HTML, Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membangun halaman website. Nah, kita semua pasti sering lihat saat mencari sesuatu informasi di internet, bukan? Pasti akan muncul tampilan yang berbeda. Nah, tampilan yang berbeda itu dipengaruhi oleh kode HTML. Di dalam kode HTML mengandung teks yang dilambangkan dengan kurung. Kita masuk di dalam sejarah HTML. Sejarah HTML atau Hypertext Markup Language telah menjadi teknologi utama untuk web sejak awal tahun 1990-an. Tim Berners-Lee menciptakan HTML pada tahun 1989 sebagai cara sederhana namun efektif untuk mengodekan dokumen elektronik. Bahkan tujuan awal dari web browser adalah untuk melayani pembaca untuk membuka dokumen berformat HTML. Selanjutnya kita masuk di perkembangan HTML. Di dalam HTML telah mengalami berbagai perkembangan dari tiap-tiap versinya. Berikut adalah versi-versi dari perkembangan HTML. HTML versi 1.0 tahun 1991. Versi HTML ini merupakan versi pertama sejak lahirnya bahasa HTML. Masih sangat terbatas dalam mendesain halaman web. Versi ini memiliki fitur yang mendukung dalam menentukan font, menggunakan tabel, mengubah background halaman. Karena keterbatasan ini, setiap halaman web tampak sama dengan latar belakang atau background dan jenis font yang digunakan. Yang kedua, HTML versi 2.0. Versi 2.0 dikembangkan dengan tujuan menambah teks, markup, dan mendukung berbagai browser. Dalam versi HTML 2.0, konsep standarisasi mulai dibentuk dengan didirikannya W3C. W3C adalah World Wide Web Consortium atau organisasi yang bekerja untuk mengembangkan standar-standar untuk World Wide Web atau WWW. Tujuan utamanya itu mempertahankan standar di berbagai browser web sehingga browser memahami dan membaca teks HTML dengan teks yang sama. HTML versi 3.2 tahun 1997. Pada versi HTML 3.2, teks HTML ditingkatkan lebih lanjut. Sebelumnya sudah ada versi HTML 3.0. Namun, ditinggalkan karena sangat besar dan browser sangat lambat dalam mengimplementasikan perbaikan yang terbaru. Pada tahun ini dicatat dan distandarisasi W3C dengan versi 3.20. HTML 3.2 memiliki dukungan yang lebih baik untuk elemen from baru. Fitur penting lainnya dengan diterapkan CSS, Cascading Style Sheet. CSS membantu mendesain elemen HTML. HTML versi 4.01. Munculnya versi HTML 4.01 karena merevisi dokumentasi dan perbaikan dalam beberapa masalah kecil pada HTML 4.0. Sebelumnya di HTML 4.0 sudah direkomendasikan oleh W3C pada bulan Desember 1997 dan menjadi standar resmi pada bulan April 1998. Berikutnya, XHTML 1.0 tahun 2000. XHTML singkatan dari Extensible Hypertext Markup Language. Versi ini menyimpang dari cara kerja spesifikasi yang baru di HTML 4.01. Ini adalah cabang dari HTML yang sama sekali baru, sehingga kode harus ditulis dengan benar jika ingin berfungsi. Tujuan XHTML adalah menggantikan HTML dan untuk mengatasi teknologi browser baru dengan menyediakan halaman web berkualitas tinggi. HTML berisi semua elemen dalam HTML 4.01. Dikomunikasikan dengan
Syntax XML. Selanjutnya, HTML5 2014. Pada tahun ini, XHTML2 dikembangkan, tetapi terlihat membosankan dan tidak realistis dan menjadi cukup jelas bahwa diperlukan pendekatan baru. Di sekitar masa ini, sekelompok penggemar teknologi web dengan sebutan kelompok Web Hypertext Application Technology Working Group WHATWG mengembangkan spesifikasi baru. Setelah beberapa pengembangan antara WHATWG dan W3C, akhirnya memutuskan bahwa HTML masih menjadi masa depan web. Adapun kelebihan dan kekurangannya dari HTML. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya itu bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Yang kedua, dijalankan secara alami di setiap web browser. Yang ketiga, memiliki learning curve yang mudah. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama, paling sering digunakan untuk halaman web statis. Untuk fitur dinamis, Anda bisa menggunakan JavaScript atau bahasa backend seperti PHP. Sekian dan terima kasih.